Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program Fadil Podcast, insya Allah akan menghadirkan narasumber yang kredibel di bidangnya untuk membahas satu dua hal yang menjadi trending di akun media sosial atau yang trending di Indonesia. Hari ini bersama saya hadir Tungku Mustafa. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini saya ingin berbicara atau bertanya tentang bagaimana kalau ulama itu orang alim, tokoh masyarakat, panutan umat, mereka menggunakan sesuatu yang mewah. Misalnya memakai mobil yang mewah, rumah yang mewah. Yang hari ini, Tungku Mustafa, yang hari ini ada satu penggiat media sosial mengkritik ulama yang menggunakan mobil mewah. Dalam hal ini kita sebut saja Ustadz Abdul Somad. Beliau mengendarai, apakah itu milik pribadi atau pinjaman daripada jamaah untuk memuliakan para ulama. Nah, ada satu penggiat media sosial semacam dia menyesalkan ulama menggunakan barang-barang mewah. Ini bagaimana tanggapan Tungku Mustafa terkait dengan ulama menggunakan yang bersifat mewah? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, Lihat kamera. Ya. Oke. ya. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu mereka terbagi dalam dua macam. ya. Kita lihat dari segi status kehidupan sehari-hari. Ada sahabat Rasulullah yang kaya raya, ada juga yang miskin. Jadi Rasulullah juga tidak melarang para sahabat-sahabatnya yang memiliki banyak harta. Maka dari sini bisa kita menemukan satu kesimpulan bahwasanya kaya itu tidak jadi masalah. Saya rasa yang bermasalah kekayaan itu menyebabkan kita jauh dari agama. Sebagaimana miskin juga tidak menjadi sebuah masalah. Yang masalah adalah di ketika kemiskinan itu menyebabkan kita jauh daripada nilai-nilai agama. Jadi intinya cuma satu. Selama kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada agamanya Allah, apakah itu dengan fasilitas harta yang kita miliki, dengan berbagai perlengkapan dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa itu bukan sebuah problem. Saya rasa artinya agama tidak melihat dengan pandangan yang sinis terhadap harta. Apalagi kalau harta itu menjadi jembatan bagi seseorang untuk dia dekat dengan Rasulullah. Dengan harta itu menjadi jembatan bagi seseorang untuk dia dekat dengan agama. Itu sangat terpuji. Iya. Baik. Berarti tidak menjadi problem Ya. ulama berpakaian atau menggunakan sesuatu yang bersifat mewah. Ya. Tetapi ketika umat memandang ulama ini, mereka sudah duniawi, mengikuti tren dunia. Mobil seharga 2 miliar itu sepatutnya tidak layak digunakan oleh para ulama. Ini ada yang komentar semacam itu. Bahkan ada yang berkomentar begini, ulama menjual agama, artinya ceramah sana sini untuk kemudian mendapat perhatian, mendapat amplop dari para
panitia yang kemudian itu untuk menunjang pribadi mereka. Ini bagaimana tanggapan Tunku? Apakah ini pertanyaan-pertanyaan yang sirik atau pertanyaan-pertanyaan yang iri, pertanyaan-pertanyaan yang orang yang dengki? Ini seperti apa? Ya. Yang pertama begini, di dalam fikih itu dibolehkan kita mengambil ujrah untuk satu jasa. Apakah jasa itu seperti pekerjaan sehari-hari, misalkan misalkan jasa sebagai driver mobil. Ya, kalau Tunku lebih bersemangat lagi misalnya. Ya. Ini karena matahari terlalu terik ya. Ya. Silakan. Begitu juga dengan jasa-jasa yang bernuansa agama. Kita mengajarkan anak-anak untuk bisa baca Al-Qur'an. Ya. Kita bisa di situ mengambil ujrah pada Ujrah itu ongkos ya. Ongkos kepada orang tuanya. Misalkan untuk per hari berapa. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, seperti misalkan para guru di sekolah, gaji mereka itu kan atas jasa yang mereka berikan. Dalam hal agama ini tidak ada masalah. Cuman persoalan hati, apakah itu ikhlas ataupun tidak, itu kan cuma pribadi yang bersangkutan yang lebih mengetahui. Misalkan Tunku Fadil ceramah di satu tempat, dikasih ujrah. Ini kan secara agama tidak haram kita menerima ujrah itu, karena jasa yang kita berikan jasa yang juga sangat dianjurkan oleh agama. Persoalan ikhlas itu persoalan hati. Apakah Tunku Fadil ke situ motivasi utamanya itu uang, ataupun motivasi utama itu menyampaikan kebaikan? Kalau itu menyampaikan kebaikan, tidak ada masalah. Ya. Baik, lalu memang secara agama tidak menjadi masalah. Tidak ada masalah. Tapi ini dipermasalahkan. Dipermasalahkan. Ya, dipermasalahkan. Misalnya beberapa waktu yang lalu Ustadz Abdul Somad, beliau menuju untuk pergi ke acara salat subuh berjamaah. Beliau mengendarai mobil seharga 1,5 M sampai 2 M. Ini kemudian ada salah satu penggiat media sosial ini berinisial D. Ya. Apakah karena dia tidak punya sehingga dia berkomentar seperti itu? Ya. Bagaimana mempermasalahkan hal-hal seperti ini? Apakah karena dia kurang pemahaman atau karena memang dia tidak suka kepada ulama-ulama yang bernuansa mewah ini? Ini bagaimana kalau kita sebagai masyarakat? Apakah patut mempersoalkan itu? Apakah patut mempertanyakan kemewahan-kemewahan para ulama? Silakan. Jadi yang pertama, ketika guru-guru mulia kita, berapa tadi harganya? 1,5 M ya. 1,5 sampai dengan 2 M. Ya, naik mobil mewah produksi Amerika Serikat. Ya, yang harganya sampai 2 miliar. Ya. Kalau itu sebatas pinjaman tidak ada masalah. Misalkan ada orang yang memberi pinjaman kepada ulama-ulama kita untuk naik mobil mewah seperti itu. Emangnya kenapa? Apakah ulama tidak boleh untuk naik mobil seperti itu? Itu yang pertama. Kalau itu memang milik pribadi juga tidak masalah. Yang penting dibeli dengan uang halal, tidak hasil korupsi. Tidak hasil korupsi. Bukan uang haram. Lalu diperuntukkan untuk jalan kebaikan. Memangnya kenapa? Yang salah mobil mewah itu dibeli dengan uang haram ataupun dengan uang halal dipakai untuk haram. Pergi ke diskotik misalkan, untuk nyabu misalkan, untuk berbuat maksiat. Itu yang bermasalah. Tapi kalau dengan mobil seperti itu kita pergi untuk berdakwah, untuk beribadah, tidak ada masalah. Karena agama tidak mendiskreditkan seseorang. Bente kalau saja
urang yang untuk maksud je ke yang mewah, untuk yang sembahyang bengai tangan saja. Kan kalagian. Untuk yang semua bengai tangan saja kemenan. Tentunya mereka harus juga bisa menserviskan diri. Ya, baik. Kita bertanya terkait dengan pernyataan Tunku Mustafa tadi. Mengambil ongkos untuk mengajari agama, apakah itu tidak termasuk menjual agama demi cuan? Ini ada juga netizen yang berkomentar seperti itu. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi ya, yang naik mobil mewah ya mereka yang jadi guru agama? Ini mungkin sebatas nasihat untuk Mustafa, tidak perlu lagi pertanyaan. Nasihatnya untuk netizen kita ini cepat insaf dia. Yang pertama dari pernyataan itu sudah keliru. Pernyataan sudah keliru. Ya, untuk apa kita sekolah tinggi? Karena yang naik mobil mewah itu apa? Para ulama. Itu di awal pendakwah. Itu di awal kalimat sudah keliru. Yeah. Seolah-olah kita sekolah itu ujungnya untuk naik mobil mewah, untuk harta, untuk mengumpulkan materi. Ini salah. Kalau Tunku Mustafa lihat kamera, ada masalah nggak? Nggak bisa. Jadi yang perlu kita ketahui, kita sekolah tinggi-tinggi, kita belajar ilmu pengetahuan itu untuk mengembangkan diri sendiri, untuk mengembangkan potensi yang ada. Ini yang harus benar-benar diketahui. Apakah kita belajar ilmu umum, kita sekolah kuliah, ataupun kita belajar ilmu agama ke pondok pesantren dan sebagainya, ini semua untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi tidak ada persoalan dengan harta. Kita mencari ilmu pengetahuan, ini adalah sudah semestinya kita sebagai manusia yang memiliki akal yang diberikan. Baik. Diisi dengan ilmu pengetahuan. Berarti apabila hari ini ada teman-teman netizen kita yang kuliah mereka, sekolah mereka tinggi-tinggi dengan harapan supaya mereka kaya, Ya, itu salah satu harapan yang perlu diubah. Karena kalau yang sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, mencari ilmu ya untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri manusia. ya. Kalau untuk mengumpulkan harta ya masuk kepada bisnis seperti itu. Kita kerja dengan giat, insya Allah dengan kerja yang halal, membangun lapangan kerja sendiri, memiliki dunia bisnis, insya Allah juga Allah akan berikan rezeki yang luas, rezeki yang halal, semoga bisa dimanfaatkan untuk dunia wal akhirah. Tapi untuk terjun ke dalam dunia pendidikan, ini fokus utama bukan untuk materi. Kalau terjun ke dunia pendidikan, fokus utama adalah ilmu pengetahuan. Baik. Berarti bisa kita pahami bahwa yang berkomentar itu mereka salah dalam orientasi. Mungkin keliru dalam berasumsi seperti itu. Tujuan berpendidikan dia untuk punya harta, materi, kekayaan. Berarti secara Itu tidak langsung dia itu yang berkomentar ulama itu lebih baik jadi pendakwah untuk menjadi mewah ketimbang kita sekolah tinggi-tinggi. Sia-sia sekolah tinggi-tinggi selama ini. Berarti dia salah. Ya, itu keliru. Keliru. Wow, sayang sekali. Fadil Podcast ini natural sekali. Kami minum air dengan gelas apa adanya karena memang warung lagi tutup. Terima kasih. Sampai jumpa.